praktikum ke-8 di mata kuliah PTI. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari pembuatan game saya di aplikasi Scratch. Jadi untuk aplikasinya itu sendiri bisa kalian download atau juga bisa membuatnya di websitenya langsung, yaitu di http://scratchmade.edu. Kemudian nanti setelah kalian buka, menunya akan tampil seperti ini. Kemudian kalian bisa klik start creating. Nah, nanti dia akan membuka project baru. Kemudian ini bisa di close saja. Nah, nanti menunya akan seperti ini. Tapi saya akan menjelaskan berdasarkan hasil yang sudah saya buat. Nah, saya jelaskan dari awal pembuatan dulu. Untuk pembuatan awalnya kita membuat shark-nya dulu. Shark-nya sama fish-nya yang ini satu. Kemudian nanti setelah dua ikan ini dibuat. Oke, tadi saya lupa jelaskan gimana cara nambahin karakter-karakter seperti ikan, hiu, dan lain sebagainya itu. Jadi untuk menu awalnya sebenarnya gampang. Kalian tinggal klik menu di bagian kanan bawah ini yang tulisannya choose a backdrop. Kalian klik, kemudian karena tema saya itu ikan, jadi backgroundnya tentu harus berhubungan dengan air atau laut. Jadi di sini ada dua pilihan. Di bagian underwater ada underwater 1 sama 2. Bisa kalian pilih sesuka hati. Saya pilihnya yang pertama saja. Nah, nanti akan ada tampilan background seperti ini. Kemudian cara nambah ikannya gimana? Kalian bisa pilih choose sprite. Kemudian di menu pencariannya kita bisa klik fish. Nah, di sini bisa ditambahkan. Kita tambahkan hiunya tadi. Nah, di sini ada dua karakter yang udah saya buat tadi di video di depan. Nah, tadi kan ikannya ada banyak. Cara itunya gimana? Jadi nanti setelah kode programnya dibuat, itu diduplikat. Nah, kita klik custom. Nah, di sini kan ada banyak ikan. Kalian hapus ikan yang udah ada sebelumnya. Jadi hapus ini. Nah, nanti dia akan berubah jadi ikan yang warna biru. Kita duplikat lagi, kita custom lagi, hapus yang ini. Nah, dia akan berubah. Duplikat lagi, hapus lagi. Nah, nanti kan ada banyak ikan. Nah, itu bisa juga ditambah-tambahin sebanyak yang kalian pengen. Misalkan mau nambah pufferfish, misalkan pufferfish. Nah, bisa di sini. Nah, nanti kode programnya itu sama dengan ini, cuman tinggal kita tambah-tambahin saja. Nanti tahap awal itu yang pertama adalah kalian membuat program dari si fish-nya terlebih dahulu, fish yang kecil ini. Nah, nanti program ini akan dikopikan ke ikan-ikan yang lain. Jadi ikan-ikan ini punya program yang sama dengan fish yang ini, ikan seperti ikan Nemo ini. Jadi kita buat programnya dulu, nanti kita copy ke ikan-ikan yang lain. Jadi programnya seperti apa? Jadi karena ini udah jadi, kita ngebuat program awalnya. Jadi untuk seperti awalnya kita bisa jadiin ini sebagai contoh, ini sebelah kiri. Kita pasang when flag click, kemudian nanti pasang set to size. Kita lihat dari sini saja ya. Jadi tahap awalnya itu programnya itu seperti ini. Nah, seperti ini program awalnya. Jadi fungsinya, kita zoom. Fungsinya adalah ketika bendera hijau ini kita pencet, nah programnya itu besar. Maksudnya seperti itu. Jadi ini maksud kode programnya di atas. Kemudian set to size ini adalah untuk membuat ikannya ini ukurannya 50. Jadi ikannya ini 50. Ini fungsinya untuk membuat ukurannya jadi 50. Kemudian nanti kita pasang forever. Setelah itu membuat programnya itu gerakannya itu 8 step. Jadi dia akan bergerak 8 step, kemudian akan berputar. Tapi gerakannya itu random, jadi 1 sampai 10 derajat. Di ikannya nanti dia akan berputar di sekitaran sini saja ikannya. Nah, ketika ikannya dimana, dia akan hilang seperti itu. Jadi kita buat dulu program yang seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat program yang ini. Saya lepas dulu ya. Kita buat program yang kita pasang if, then kemudian kita buat touching color. Touching color ini maksudnya seperti apa? Jadi nanti di gigi hiunya, seperti kalian bisa lihat di sebelah kanan ini kan giginya warna merah. Jadi maksudnya ketika nanti ikannya
ikan Nemo ini menyentuh gigi dari si hiu, dia akan hilang. Dia akan hilang. Kemudian ada program-program tambahan yang kita masukkan di dalamnya. Jadi saya jelaskan dulu maksud dari programnya ini. Maksudnya adalah broadcast ini maksudnya apa? Broadcast ini adalah tampilan dari gigitnya itu tadi. Jadi ketika dia menggigit ikan nanti ada tampilan gigit. Kemudian nanti ketika ikan ini digigit oleh si hiu, maka nanti di sini ada poin yang akan saya jelaskan di nanti di part untuk pembuatan poinnya. Jadi ketika ikan ini dimakan oleh si hiu, dia akan nambah poin sebanyak 1. Di sini kalian bisa setel sendiri mau nambah 2 misalkan. Jadi nanti ketika ikannya dimakan poinnya nambah 2. Kemudian nanti setelah ikannya tergigit dia akan hide, dia akan menghilang. Kemudian nanti selama jeda 2 detik dia akan muncul lagi. Jadi ikan ini makan ikan ini, nanti dia akan menghilang selama 2 detik. Kemudian nanti dia akan muncul di tempat yang random. Letaknya itu di antara 40 sampai 180 derajat. Ini bisa disetel sendiri. Kemudian nanti akan muncul lagi setelah 2 detik tadi kan hilang nih hide. Kemudian dia akan show. Nah, program ini kita masukkan ke if then tadi. Kemudian kita sambungkan ke yang sebelumnya. Jadi itu untuk program yang ikan kecilnya. Oke, sekarang kita masuk ke kode si hiunya tadi. Nah, karena tadi di kode ikan yang kita sudah buat, ketika dia nyentuh warna merah atau gigi si hiu dia akan hilang. Jadi kita harus buat juga pastinya gigi si sharknya itu jadi merah. Caranya gimana? Klik di sharknya, kemudian pilih customize, custom, kemudian nanti di fill sini kalian bisa klik yang ini. Kemudian bisa fillnya kalian ubah jadi warna merah. Nah seperti ini, baru kalian tinggal warnain. Ini karena saya udah warnain ya. Misalkan ini kan biru kan. Nah kalau dipencet seperti ini dia akan jadi merah. Nah tapi kita ngelakukannya pada gigi-gigi hiu ini. Jadi ini kan ada 2 nih. Nah sebenarnya ini ada 3. Cuman yang satunya lagi saya hapus. Jadi cuman ada mode mulutnya tertutup sama mulutnya terbuka saja. Setelah kita warnain ikannya tadi, ikan hiunya giginya sudah warna merah seperti ini. Nah kita buat kode programnya yang udah saya jelasin tadi. Kita nambah switch ke mulut tertutup. Jadi ketika kita play dia akan ke mode mulut tertutup terlebih dahulu. Nah kemudian kita tambahkan set point to 0 di bagian variable. Jadi kita nambahin variabelnya terlebih dahulu. Caranya kita klik make variable, lalu klik point, karena sini saya udah buat, saya contohkan saja. New variable name, kita klik point. Nah nanti dia akan muncul seperti ini. Nah kita bikin variabel point sama waktu dulu. Nah nanti baru kita bisa buat set variable. Kita klik my variable ini, lalu kita klik my point, kemudian kita drag ke sini seperti ini. Kemudian tambahkan forever, fungsinya untuk mengulang terus supaya itunya kode programnya mengulang terus. Kemudian kita tambahkan if then, di control kalau nggak salah saya, sorry. Di bagian sini kita tambahkan, kemudian kita buat operatornya itu lebih besar. Kemudian kita kasih distance to mouse pointer. Jadi gerakannya itu, gerakan si itu akan mengikuti gerakan dari mouse pointer kita. Oke, maksudnya seperti itu. Jadi poinnya di mouse pointer, kemudian dia geraknya itu 5 step. Maksudnya ini 5 stepnya apa? 5 step ini adalah kecepatan dari si hiunya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi ini, maka gerakan hiunya akan semakin cepat. Saya sini pasang 5 saja. Jadi ini kode program yang awalnya. Itu tadi kode program awalnya untuk gerakan si hiunya tadi. Nah untuk gerakan ketika makan, buatnya gimana? Buatnya seperti kode program yang ini. Jadi kita buat when I receive di bagian event di mana ya? Nah di sini. Jadi kita buat message-nya dulu. Ini ada gigit dari mana? Caranya kita buat new message. Jadi nanti itu akan berhubungan di program yang si ikannya tadi. Nah di sini kan ada broadcast. Jadi ketika si hiunya menggigit, nah dia akan
change point ke 1. Dia berhubungan nih, saling berhubungan antara hiu dengan ikannya. Jadi kita buat dulu caranya seperti saya bilang tadi. Di kode program ini kita klik ini, lalu klik new message, lalu bisa tambahkan gigit. Nah, nanti setelah di OK akan ada program, lalu kita klik aja, nanti baru kita klik di bagian gigitnya. Nah, lalu kita drag ke program kita. Nah, setelah itu kita tambahkan start sound beat, bisa maksud saya byte ini ya, byte. Kemudian ini juga bisa kalian cari. Jadi dia akan ketika dia gigit ikan akan ada suara gigitan seperti itu. Jadi ketika dia nyentuh ikan, dia akan ada suara. Nah, kemudian kita tambahkan change point by 1. Maksudnya apa? Jadi ketika dia makan si ikan, dia akan nambahin poin sebanyak 1. Nah, gerakannya itu akan di repeat terus, dan ketika dia makan si ikan, dia akan masuk ke mode mulut terbuka. Karena di custom tadi kita kan ada 2 mode tuh, ada mode tertutup sama mode mulut terbuka. Nah, jadi ketika dia mendekati ikan, mulutnya akan terbuka. Kemudian nanti kita kasih jeda waktu 0,3 detik, baru nanti dia akan balik lagi ke mode mulut tertutup. Dia terbuka, ketika dia dekat ikan terbuka, lalu dia nutup lagi, seperti itu. Oke, sekarang saya jelaskan kode program yang di bawah ini kode program apa gitu. Jadi tadi kita udah buat program yang ini, dimana ini adalah gerakan dari si hiunya tadi. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah program ketika ikan hiunya makan ikan kecil ya. Jadi dia ke mode mulut terbuka, mulut tertutup, ini kode programnya. Kemudian program di bawah ini apa? Jadi kode program di bawah ini adalah kode program untuk menghitung poin dan waktu. Jadi tahap pertamanya kita seperti biasa tambahkan when flag click, when green flag click, ini kita tambahkan, kita set waktu ke 60. Nah, set waktu ini dari mana dapatnya? Jadi kita kan tadi udah buat tuh variabelnya. Nah, di sini variabel, kita kan tadi udah buat tuh variabel poin sama waktu. Nah, setelah itu kita buat di set my variable to 0 ini, kita pencet, lalu kita pilih waktu. Nah, kita tinggal drag. Setelah kita drag ke sini, kita drag ke bawah yang ini, ubah dia jadi 60. Maksudnya apa? Jadi ketika gamenya dimulai, dia akan mulai dari 60 detik seperti ini ya. Sorry, dia nanti akan mulai jadi dari 60 detik gamenya. Jadi 1 menit, saya beri waktu game ini 1 menit. Jadi dalam 1 menit itu bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Nah, kita pasang di bagian control, terus kita pasang repeat until. Kita pasang repeat until di bagian sini, bisa dilihat di sini repeat until. Kemudian kita pasang operator kurang dari, bisa dijumpai pada bagian operator di sebelah sini. Nah, ini 50 nya kita ubah jadi 0, lalu kita pasang lagi variabel waktu. Maksudnya apa? Jadi dia akan ngulang terus sampai waktunya itu kurang dari 0. Jadi ketika waktunya udah kurang dari 0, gamenya akan berhenti. Jadi akan berhenti. Kemudian kita tambahkan wait 1 second. Kemudian change waktu by -1 ini gimana cara pasangnya? Sama seperti tadi, ketika variabel, lalu di bagian change my variable by 1 ini kita pencet ke bagian waktu juga, lalu kita ubah ke -1, baru kita drag seperti biasa ya. Lalu kita drag ke bawah yang wait 1 second ini. Kemudian kita ini nanti kita tambahkan, maksudnya apa ini change waktu by 1? Jadi waktunya itu kurang per 1 detik. Jadi 60, 59, 58, waktunya akan ngurang. Karena kan kita udah pasang tadi 60 detik, gak mungkin waktunya nggak ngurang dong. Kita harus kurangin. Caranya ya kita pasang variabel seperti ini dengan menggunakan variabel waktunya tadi. Kemudian di bagian bawah sini kita pasang broadcast message. Nah, itu saya udah jelaskan tadi ya kalau nggak salah. Message 1 ini adalah fungsinya untuk menampilkan game over. Jadi nanti dia kan ada ikan hiu sama ikan kecil. Nah, sama ikan sama ini ada pufferfish, ada gurita sama ubur-ubur. Nah, nanti setelah gamenya selesai, waktunya habis, akan ada tampilan game over
seperti ini tampilan game over. Nah, tampilan game over ini akan berhubungan dengan si hiunya. Nah, jadi nanti kita buat aja broadcast. Kita broadcast itu kalau nggak salah di event ya, di event kita klik new message, lalu kalian bisa ini ganti nama game over atau message 1. Ini saya kasih nama message 1, kalian di bawah repeat until-nya ini. Fungsinya apa? Jadi ketika waktunya sudah habis, dia akan nampilkan game over. Maksudnya gitu, broadcast, game over, and wait. Kemudian nanti dia akan stop. Kita pasang stop all di bagian control. Lakukan scroll ke bawah lalu stop all. Kalian drag di bagian bawahnya. Seperti itu. Sekarang saya akan jelaskan gimana caranya membuat tombol buttonnya tadi. Karena tadi kan kita udah buat perintah dia akan pindah ke game over ketika waktunya sudah kurang dari 0 kan, misalkan seperti ini minus 1 misalkan, itu akan muncul tombol game over. Cara buatnya adalah kalian klik ke choose sprite ini, kalian klik, lalu di menu pencarian kalian klik button. Nah, di button sini kalian bisa pilih antara 3 pilihan inilah, antara yang button 1, button 2 atau button 3. Nah, di sini saya pilih yang button kedua. Nah, setelah kalian pilih, nanti kalian bisa custom. Nah, kalian bisa custom sini, bisa kalian rubah warnanya seperti kalian pakai ini aja, fill. Misalkan ke warna merah, kalian bisa warna merah, terus nanti warna hitam misalkan di dalamnya. Nah, baru kalian klik text, baru klik game over. Game over. Nah, ini karena teksnya masih berwarna hitam, kita kasih warna putih. Seperti ini, warna putih. Nah, kalian klik tempel di sini, bisa dikecilkan. Oke, nah nanti jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ntar kita dulu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian nanti untuk pengkodeannya kita pasang when green flag click, dia hide. Kenapa hide? Karena ya di awal game kan dia nggak muncul, dia sembunyi. Nah, ketika kita kasih ke event, lalu ketika ini apa namanya, when I receive message yang ini, kita ubah ke message 1 atau kita ubah ke game over lah, kalian bisa ganti namanya game over. Ketika itu muncul, dia akan show. Jadi selama gamenya ini kita mainkan, dia nggak bakal muncul, tapi ketika gamenya sudah berhenti, dia akan muncul. Dia akan muncul seperti itu. Nah, kita pasang show, yang tadi kita pasang hide, yang ini kita pasang show. Udah gitu doang, cukup dengan 2 ini. Maka nanti ketika gamenya sudah kita mainkan, maka si game overnya tadi bakal muncul. Jadi sekian itu presentasi dari game yang saya buat. Jadi nanti hasilnya akan ya cukup sederhana, cuman ya cukup buatnya tidak sulit, tapi gamenya cukup untuk mengisi waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.